Kampanye Gallipoli, sebuah babak dalam Perang Dunia Pertama yang terukir dalam tragedi dan ketahanan. Pertempuran ini terjadi di semenanjung Gallipoli, sebuah bentangan tanah terjal yang menjaga Selat Dardanella. Jalur air vital ini, yang memisahkan Eropa dan Asia, memiliki kepentingan strategis yang sangat besar. Menguasai Dardanella berarti menguasai jalur laut ke Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Ottoman, yang dulunya merupakan kekuatan yang tangguh, telah melemah pada abad ke-20. Namun lokasi strategisnya masih berpengaruh. Dardanella, dengan arus yang berbahaya dan tebing yang dibentengi, menghadirkan rintangan yang menakutkan bagi setiap penyerang. Namun, bagi sekutu yang sangat membutuhkan kemenangan yang menentukan, godaan untuk merebut gerbang ini terbukti tak tertahankan. Tahun 1915, Front Barat yang terperosok dalam Perang Parit tidak menawarkan penyelesaian yang cepat. Sekutu yang terjebak dalam kebuntuan berdarah mencari cara untuk memecahkan kebuntuan tersebut. Pandangan mereka beralih ke timur, menuju Kekaisaran Ottoman yang sedang berjuang, anggota kunci blok sentral. Sebuah rencana berani muncul serangan laut untuk memaksa Dardanella dan merebut Konstantinopel. Operasi tersebut yang dipelopori oleh Winston Churchill, yang saat itu menjabat sebagai First Lord of the Admiralty, menjanjikan untuk menjatuhkan Ottoman dari perang dan membuka jalur pasokan ke Rusia. Serangan laut awal yang dilancarkan pada Februari 1919 mendapat perlawanan sengit. Dardanella, yang dipenuhi ranjau dan dipertahankan oleh artileri Ottoman, terbukti menjadi rintangan yang tangguh. Kapal-kapal ditenggelamkan, rencana digambar ulang, dan kebutuhan akan invasi darat menjadi jelas secara tragis. Kampanye Gallipoli adalah wadah peleburan, melahirkan pahlawan dan penjahat di tengah kekacauan. Di pihak sekutu, nama-nama seperti Sir Ian Hamilton, Komandan Mediterranean Expeditionary Force, dan William Birdwood, Komandan Australian and New Zealand Army Corps, atau ANZAC, identik dengan kampanye tersebut. Mereka berhadapan dengan Komandan Ottoman seperti Mustafa Kemal Atatürk, seorang ahli strategi brilian yang ditakdirkan untuk menjadi pendiri Turki modern. Pembelaannya yang tak tergoyahkan atas Gallipoli akan mengukuhkan tempatnya dalam sejarah. Kampanye ini juga menyaksikan kebangkitan tentara biasa menjadi legenda. Tokoh-tokoh seperti Albert Jacka, seorang penerima Victoria Cross dari Australia atas keberaniannya, dan John Simpson, seorang pengusung tandu dari Inggris, yang menjadi simbol pengorbanan mewujudkan semangat Gallipoli. Bagian 4, Dunia Berkobar, Gallipoli dalam Perang Dunia Pertama. Kampanye Gallipoli hanyalah satu teater dalam kebakaran global yang merupakan Perang Dunia Pertama. Kepentingannya terletak pada potensinya untuk mengubah jalannya perang. Kampanye sekutu yang sukses bisa saja mengurangi tekanan di front timur dan berpotensi mengakhiri konflik lebih awal. Namun, kampanye tersebut juga menyoroti interaksi kompleks antara aliansi dan persaingan yang memicu perang. Kekaisaran Ottoman yang berjuang untuk bertahan hidup dibantu oleh sekutunya, Jerman. Sementara itu, sekutu adalah koalisi negara-negara dengan agenda dan tujuan mereka sendiri. Kegagalan di Gallipoli memiliki konsekuensi yang luas. Hal ini memperpanjang perang, berkontribusi pada hilangnya nyawa yang sangat besar, dan akhirnya runtuhnya kerajaan. Hal ini juga menumbuhkan rasa identitas nasional, khususnya di Australia dan Selandia Baru, di mana terjadi seperti the Blood Ray, sebagai momen kedewasaan. Bagian 5 gelombang berbalik, dari harapan menuju evakuasi. Pendaratan di Gallipoli pada 25 April 1919 disambut perlawanan sengit. Pasukan Anzac terjepit di pantai sempit Anzac Cove. Inggris dan Prancis menghadapi pertahanan Ottoman di Cape Helles. Kampanye berubah menjadi perang atrisi brutal. Pada akhir 1919, keputusan dibuat untuk evakuasi. Evakuasi selesai Januari 1919, menandai akhir kampanye. Bagian 6, warisan yang hilang. Pentingnya Gallipoli yang abadi. Kampanye Gallipoli, meskipun kekalahan bagi sekutu, meninggalkan jejak dalam sejarah. Pertempuran ini simbol keberanian, pengorbanan, dan kesia-siaan perang. Kampanye ini membentuk identitas nasional negara-negara yang berpartisipasi. Di Australia dan Selandia Baru, Hari Anzac memperingati pendaratan Gallipoli. Kampanye ini adalah momen menentukan dalam sejarah kedua negara. Gallipoli mengingatkan kita akan harga manusia dari perang.
Ini adalah kisah keberanian, ketahanan, dan kehilangan. Warisan kampanye ini terus bergema hingga saat ini.